Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Nurhandayani, peserta PPG Piloting dalam Jabatan Guru Tertentu Tahap 1 tahun 2024 LPTK Universitas Negeri Makassar dengan nomor induk mahasiswa 2490014952224. Hari ini, tanggal 11 September 2024, akan melakukan praktek uji kinerja pada pukul 07.30 sampai dengan selesai. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Sekarang pertama-tama kita berdoa dulu sebelum memulai pembelajaran. Ketua kelas disiapkan. Segera mulai.
salah satu lagu nasional. Apa yang mau kalian pilih? Lagu apa yang mau kalian nyanyikan? Lagu apa, Mas? Indonesia Raya? Ya, boleh. Ada yang mau menjadi dirigen diiringi? Apa langsung nyanyi? Langsung nyanyi nggih? Bu Suci yang ngasih aba-aba. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah, di sanalah aku berdiri jadi pandu ibu. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa hebat. Terima kasih. Hari ini kita akan belajar tentang operasi hitung pecahan, ya. Tujuan pembelajaran pada hari ini ya, yang diharapkan nanti di akhir kegiatan adalah kalian dapat melakukan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan ya, pecahan dengan penyebut yang sama dan berbeda. Yang kedua, kalian nanti dapat melakukan operasi hitung perkalian dan pembagian pada pecahan. Yang ketiga, mampu menyelesaikan masalah konstekstual. Masalah konstekstual itu adalah menyelesaikan soal-soal cerita yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Yang keempat, kalian nanti akan saya kasih suatu pernyataan yang nantinya kalian bisa untuk membuat soal. Namun sebelumnya saya ingin mengetahui absensi hari ini siapa yang tidak hadir? Satu orang, ya? Oke, ikut lomba. Oke, tidak apa-apa. Nanti kalau sudah selesai bisa langsung masuk kalau sudah selesai lombanya. Ya. Itu kalian sudah saya kirimkan nih, materi pembelajaran di grup WA kalian masing-masing. Sebelumnya yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pembelajaran kita hari ini, tolong disingkirkan dari meja. Yang ada di meja kalian hanya buku, alat tulis, dan HP. Ya, HP kalian silakan diletakkan di atas meja. Yang pertama, bagaimana cara kalian ya membagi sesuatu secara adil menggunakan pecahan? Apa ada yang tahu? Cara kalian membagi sesuatu secara adil. Misalkan saya punya kue. Kalau kalian ulang tahun, secara otomatis kalian akan membagi kue, ya kan? Nah, bagaimana cara kalian membagi secara adil? Saya ulangi lagi, sebelum kita mulai pembelajaran ya, Bu Suci ingin bertanya kepada kalian, bagaimana cara kita membagi sesuatu secara adil dengan menggunakan pecahan? Misalkan kue ulang tahun ya, kalau kalian ulang tahun, kalian akan membagi kue tersebut dengan teman-temannya ya, biasanya sejumlah teman-temannya. Bagaimana caranya kita membaginya? Apa ada yang tahu? Ayo, bagaimana cara kita membaginya? Apa ada yang besar terus ada yang dikasih sedikit? Nah, betul. Harus dibagi dengan sama besar, ya.
Tidak boleh ada yang kecil, tidak boleh ada yang besar. Karena apa? Karena pecahan itu adalah bagian dari satu keseluruhan. Ya. Terus bagaimana, kapan kita perlu menjumlahkan atau mengurangkan pecahan? Kapan? Ayo, apa ada yang tahu? Kapan kita perlu menjumlahkan pecahan tersebut? Ada yang tahu? Misalkan kita akan ada 2 kue, ya. Mau kita cari tahu berapa apabila kita jumlahkan, okay? Mau diapain itu? Untuk menghitung jumlah kue, ya, untuk menghitung jumlah jarak, ya. Jadi ketika kita akan menjumlahkan sesuatu dalam kehidupan sehari-hari, contohnya itu yaitu kita harus mengetahui apa yang ingin kita hitung, misalkan jarak suatu tempat, ya. Selanjutnya silahkan kalian lihat di grup WA kalian masing-masing, itu sudah saya kirimkan, ada link YouTube berupa materi kita pada hari ini. Silahkan kalian pelajari, dilihat, ya, dipahami. Sambil kalian belajar, saya akan membentuk suatu kelompok. Kelompoknya akan saya acak, terdiri dari 8 kelompok. Jadi satu kelompok 4 anak, ya. Akan saya hitung dari sini sampai 8. Kalian ingat-ingat lagi nomor yang kalian sebut, ya. Nomor yang sama nanti akan menjadi satu kelompok. Ya, jadi kalian tidak bisa memilih dengan si A, si B ataupun si C. Saya akan memilihnya secara acak. Silakan Mas berhitung. Seketika 8 kembali ke angka 1, ya. Berhitung Mas. 1, 2. Angka 1 lagi Mas. 1 gitu. 2, 3, 5, 6, 7, 8. Oke, berarti yang sama nomornya 111 berkumpul di sini. Langsung berdiri, bawa alat tulisnya, berkumpul menjadi 1 sesuai angkanya. Jadi diurutkan. Angka 1 di sini, 2, 3 seperti itu, 4, 5, 6, 7, 8. Seterusnya. Ayo silakan. Yang nomor 1 kumpul dengan nomor 1, Mas, pindah ke sini. Yang nomor 1 berdiri. Nomor 2 selanjutnya di sini. Ayo langsung berdiri. Nomor berapa Mbak? 1 di sini Mbak. Ayo yang lainnya berdiri. Kamu di mana Mas? Cari tempat duduk sendiri. Ayo sudah sana. Nomor 1. Ayo di sini ditulis nanti kelompok 1, kelompok 2-nya mana? Kelompok 3-nya mana? Kelompok 4, kelompok 5 mana? Langsung ke belakang. 6. Kelompok 7 mana? Kelompok 7 siapa? Ini Mas. Kelompok 8 mana? Kelompok 8. Ayo Mas ini, ambil Mas, 8 Mas. Ayo duduk. Yang 1 menghadap ke belakang. Langsung menghadap ke kelompoknya belakang. Kamu menghadap ke belakang Mas, ke temanmu. Menghadap ke belakang. Sesuai dengan kelompoknya, menghadap ke belakang. Oke. Sudah? Nggih, diisi.
lembar yang kalian miliki, ya. Bacalah semuanya secara baik-baik. Semuanya dibaca dengan baik. Dibaca dulu bersama dengan anggota kelompoknya, ya. Silakan semuanya dibaca. Pilih satu soal yang kalian anggap bisa dikerjakan, ya. Pilihlah soal yang mana saja yang yakin bisa kalian kerjakan. Silakan dibaca dulu baik-baik semuanya, ya. Ditulis nama anggotanya, kelompoknya, dan semuanya. Nama lengkap, betul. Kalau nama panggilan nanti Bu Suci susah. Ditulis semuanya, nama-nama anggotanya. Kalau sudah, silahkan dibaca baik-baik semua soal-soalnya. Pilih salah satu soal yang mana saja yang dengan yakin bisa kalian kerjakan, ya. Satu saja karena waktunya hanya sebentar. Silahkan. Kalian kerjakan di baliknya, enggak apa-apa. Kalian baca dulu baik-baik semuanya. Nah, ini model-model soalnya, ya. Nah, 1 sampai 3 kamu bisa kerjakan di bawahnya juga enggak apa-apa, di baliknya juga enggak apa-apa. Harus dengan langkah-langkah yang kalian yakin bisa, ya. Didiskusikan bersama teman-temannya. Mau ambil soal yang mana? Silakan dilihat, dibaca materinya yang sudah saya share di grup sambil membaca, mengerjakan. Milihnya sembarang, kamu baca semuanya dulu sampai selesai. Kamu mampu mengerjakan yang mana? Terserah. Satu saja. Iya. Kamu bisa mengerjakan yang mana saja. Kalau kamu yakin yang ini kamu anggap bisa, terus kamu yang menengah juga lebih bisa, kamu bisa mengerjakan soal yang menengah. Atau kalian satu saja, kamu bisa pilih yang dasar, kamu bisa pilih yang menengah atau lanjutan sembarang. Satu saja, enggak, satu aja. Kalian pilih salah satu yang kalian anggap bisa. Ini ada satu temannya yang mau mempresentasikan hasil dari kelompoknya. Sebelum mbaknya nulis, perkenalkan dulu siapa namanya, dari kelompok berapa, kamu memilih soal yang tingkatan apa, judul soalnya apa. Silakan. Perkenalkan, nama saya Ria Vanesta Damasari dari kelompok 3. Terus aktivitas yang tingkatan yang dipilih? Tingkat dasar. Tingkat dasar, judul soalnya apa? Maksudnya? Ini ada judul soalnya, kamu mau judul yang apa tadi? Judulnya membagi pizza. Membagi pizza, silahkan ditulis. Kamu seperti apa? Kelompok sekarang diterangkan kepada temannya. Membagi pizza, satu pizza sama dengan 8/8 bagian. Baca saja apa yang kamu tulis. Satu pizza sama dengan 8/8 bagian. Budi membagi jadi 3/8 bagian. Terus Cika membagi 2/8 bagian. ya, Dan berapa bagian pizza yang tersisa untuk Andi? Berikut ini 8/8 dan 3/8 sama dengan 2/8 sama dengan 5/8 dikurang 2/8 dibagi 3/8 bagian. coba apakah betul apa salah pekerjaan temanmu? Ini mudah nggih, karena ini hanya pengurangan, betul?
Sekarang udah Mbak, terima kasih. Silakan duduk. Ayo Mas, maju Mas. 7 gitu aja. Ayo. Saya dan ngomong, saya dari kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Damas Gibran Maulana. Iya. Terus kamu memilih soal yang tingkat menengah, ya? Menengah nggih? Betul. Ini yang kamu memilih soal lanjut, tingkat lanjut. Silakan kamu tulis. Di sini enggak apa-apa Mas, cukup enggak? Bagaimana bisa 1,5 jam dirubah menjadi 90 menit? 1 jam 60 menit. Betul, terus setengah jamnya? Oke, bagus. Berarti 1,5 jam ditambah 3/4 jam. Ini misalkan tidak kalian rubah ke menit juga bisa. Bagaimana caranya? 1,5 jam ini ya kita rubah dari pecahan campuran, kita rubah menjadi pecahan biasa. Kalau pecahan biasa berarti bilangan bulat dikalikan penyebut ditambah pembilang. Jadi berapa? 3/2. Terus ditambah 3/4. Ya. Jadi kalau penjumlahan harus bagaimana? Harus kita samakan penyebutnya. Kita jadikan KPK 4, berarti 3 kali 2 juga dikalikan 2, ini 3/4 sama dengan 6/4 ditambah 3/4, jadi 9/4 jam. Oke, ini bisa kita sederhanakan menjadi berapa? Ini jadi 2 begini. Oke, good ya. Berarti sudah. Ya, saya lanjutkan. Buatlah soal ya dari pernyataan ini nanti. Bagaimana caranya? Seperti ini, perhatikan. Misalkan ibu mempunyai 4 kue, 1/4-nya dibagikan ke kakak, 2/3-nya dibagikan ke adik. Nah, itu hanya pernyataan. Dengan pernyataan tadi apa yang bisa kalian lakukan? Ya, misalkan membuat soalnya begini, berapakah sisa kue yang dimiliki ibu? Misalkan seperti itu nanti pertanyaannya ya. Jadi saya minta kalian membaca baik-baik pernyataan yang ada di sini, kemudian kamu kerjakan, kamu membuat soal dari semua pernyataan ini. 1 soal saja, soal yang bisa kamu buat ya. Ayo, silakan ke belakang Mas, Mbak. Sudah? Silahkan dikerjakan dengan teman sebangkunya. Barangkali ada yang belum paham caranya ya. Itu hanya pernyataan, kamu boleh membuat apapun dari pernyataan itu. Misalkan berapakah luas tamannya? Bisa. Kamu buat apa lagi ya? Itu kan banyak. Bisa kamu buat beberapa soal, tapi saya hanya minta 1 soal saja yang bisa kamu buat, yang kira-kira jawabannya ada di situ ya. Yang sebelah sini soalnya kalau sudah jadi ditukarkan dengan sebelah sini ya, sedangkan yang ini ditukarkan sebelah sini.
ya. Jadi nanti giliran kamu yang membuat soal, masnya ini yang mengerjakan, begitu juga itu yang buat soal, mbaknya nanti yang mengerjakan, ya. Jadi gantian kita tukar-tukaran. Kalau sudah selesai silakan ditukar dengan sebelahnya. Sudah? Sudah selesai? Nggih. Berapa luas keseluruhan kolam? Ya kamu cari dari sini apa yang bisa kamu jawab dari pertanyaan temanmu. Nah silakan. Ya, jangan menjebak temannya, kasihan. Berapa luas keseluruhan tanah tersebut yang akan dibangun di area sekolah? Bagus ini buat soalnya. Nah, ya. Berapa luas keseluruhan, tinggal kamu hitung aja. Area taman ini berbentuk ini, oke? Terus iya, persegi panjang itu rumusnya bagaimana luasnya? Kan panjang kali lebar. Berapa luas keseluruhan tanah yang diminta? Ini kan tanahnya, ya kan? Ini tamannya ini, ya betul. Nggak usah, ini hanya jebakan temanmu ngasih soal. Betulnya kan yang diminta dia hanya ini. Ini kan kayak gini, sepertiga dari luas tamannya itu kolam ikan. Berarti kan sudah ngambil di sini luasnya. Terus seperempat dari luas taman yang di sini dipakai gazebo, ya kan? Jadi intinya itu dia diminta untuk mencari luas dari taman lahan kosong yang mau dijadikan taman itu tadi. Silahkan. Jangan langsung jawaban, langkah-langkahnya Mbak. Berapa luas taman yang akan digunakan untuk kolam ikan? Ini kan sepertiga dari luas taman digunakan kolam ikan. Sepertiga dari luas taman. Luas tamannya sendiri berapa? Harus kamu hitung dulu luas tamannya. Nanti kalau luas tamannya sudah ketemu, sepertiganya berarti dikalikan. Oke? Saya perhatikan semuanya rata-rata sudah bisa ya membuat soalnya, hanya saja kata-katanya itu belum sempurna. Di sini saya memberikan apresiasi bahwa kalian sudah bisa memahami pernyataan yang sudah saya tuliskan, ya. Oke, sekarang sebelum saya akhiri pembelajaran, ya, kita akan menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan kesimpulan. Yang pertama, ya, menjumlahkan dan mengurangkan bilangan pecahan harus disamakan penyebutnya terlebih dahulu. Jika berbeda, ya, jika sudah sama, yang dihitung hanya pembilangnya saja. Terus yang kedua, menyamakan penyebut itu dengan cara mencari KPK dari kedua penyebut tersebut atau kelipatan, ya. Untuk perkalian, kalian hanya tinggal mengalihkan pembilang dan penyebut. Sedangkan pembagian caranya yaitu dengan merubah menjadi perkalian dengan membalik pecahan yang menjadi pembaginya, ya. Yang terakhir, untuk bilangan pecahan campuran, sebelum dilakukan perhitungan, langkah pertama itu harus menjadikan pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Bagaimana caranya? Pecahan campuran diubah menjadi pecahan biasa. Bagaimana caranya? Mengalihkan bilangan bulat dengan penyebut dan menjumlahkan dengan pembilangnya, ya. Sekarang saya akan mengirimkan refleksi umpan balik dari pembelajaran. Sebentar, akan saya kirimkan terlebih dahulu.
Itu sudah saya kirimkan link umpan balik, silahkan kalian tulis di Google Form tersebut dan kirimkan sebagai umpan balik sebelum pembelajaran kita akhiri. Silakan dibuka HP-nya masing-masing, diisi. Itu link kedua yang saya kirimkan, itu berupa tugas mandiri, ya. Itu refleksinya bisa kalian tulis apa saja. Dalam enggak beda, yang bawah itu tugas mandiri berarti PR buat kalian. Nah, sedangkan yang refleksi yang saya kirimkan awal itu adalah ini, umpan balik refleksi. Apa yang telah kalian pelajari hari ini? Saya akhiri dulu ya pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih buat kalian semua ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi kegiatan pembelajaran saya untuk praktek uji kinerja. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.